Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat atau PPKIB, Sukamto, mendesak agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium daerah otonomi baru dan segera meresmikan berdirinya Kabupaten Indramayu Barat atau Inbar. Hal tersebut disampaikan Sukamto pada acara silaturahmi dan diskusi publik anggota DPR RI bersama PPKIB dan PMIB atau Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat di Gedung Pertemuan MM Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah Indramayu Barat. Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat atau PPKIB, Sukamto, mendesak agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium daerah otonomi baru dan segera meresmikan berdirinya Kabupaten Indramayu Barat atau Inbar. Hal tersebut disampaikannya pada acara silaturahmi dan diskusi publik anggota DPR RI bersama PPKIB dan PMIB atau Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat di Gedung Pertemuan MM Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis 4 Mei 2023, yang diikuti oleh perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah Indramayu Barat. Menurut Sukamto, tujuan utama pemekaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Indramayu Barat. Kalau diurai diantaranya, untuk memutus rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat, pemerataan pembangunan, kesempatan karir para pegawai di wilayah Indramayu Barat. Secara politis memberikan ruang kepada partai politik dan dari sisi pertahanan dan keamanan akan lebih efektif. Dikatakan pula, apapun akan ditempuh untuk terus memperjuangkan pemekaran Indramayu Barat, sesuai kesepakatan saat pertemuan di Bogor ketika Gubernur menyerahkan persyaratan lengkap 8 CDPOB di wilayah Jawa Barat, karena moratorium itu hanya sebuah kebijakan, bukan peraturan, bukan pula undang-undang, sehingga akan mengerahkan semua kekuatan untuk membongkar momok monster moratorium. Pokoknya tujuan pemekaran itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu kuncinya. Ya, kalau kita urai, yang pertama kita adalah memutus rentang kendali. Kalau kita sebut dari desa Bantarwaru ke pusat pemerintahan, itu akan membutuhkan waktu 2-3 jam. Ini kan tidak efisien dan tidak efektif. Satu. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Yang ketiga, kesempatan karir orang Barat. Kemudian yang keempat ini juga secara politis kita memberikan ruang kepada partai politik. Kalau sampai terwujud pemekaran Kabupaten Indramayu Barat, kita menambah 45 kursi dari 5 kursi yang ada, karena jumlah penduduk kita di bawah 1 juta. Yang terakhir, manfaatnya adalah dari segi pertahanan keamanan. Sisi keamanan ini barangkali 2 juta masyarakat Indramayu itu di-cover oleh 1 Polres. Dengan jumlah yang sama, 2 juta itu akan di-cover oleh 2 Polres. Artinya akan lebih mumpuni dan akan lebih efektif di dalam menanggulangi sisi keamanan. Masyarakat Indramayu Barat menyetujui hasil pertemuan di Sentul Bogor, yaitu pada bulan September 2022, ketika Gubernur menyerahkan semua persyaratan lengkap dari 8 CDPOB, kita akan melakukan kegiatan yang sifatnya kita akan segala daya, segala kemampuan kita akan kerahkan untuk bagaimana membongkar momok monster daripada moratorium. Rencana aksi kita tunggu kesepakatan 8 CDPOB. Apapun nanti keputusan dari 8 CDPOB, Inbar akan ikut dan mendukung sepenuhnya. Pak, untuk proses pemekaran sendiri sudah. Tinggal ya kalau Pak Jokowi mau memberikan hadiah terindah buat masyarakat Jawa Barat, selesai. Ditambahkannya, semua elemen masyarakat Indramayu Barat yang hadir di acara ini sudah sepakat dan tinggal menunggu kesepakatan dari 7 forum CDPOB lainnya untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Bahkan, kalau semuanya sepakat, akan segera melakukan unjuk rasa besar-besaran, baik ke Senayan, Istana Presiden, maupun menyasar pendudukan ruas jalan tol Cikampek ke arah Cipali dan Bandung. Sementara itu, asal Indramayu Barat menjelaskan, usulan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian,
Selagi pemerintah pusat belum mencabut moratorium, dirinya selaku anggota DPR RI akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat supaya moratorium segera dicabut dan Indramayu Barat segera mekar menjadi kabupaten yang definitif. Dikatakan Baher, pada badan legislatif selalu disuarakan pemekaran Indramayu Barat. Hanya saja karena keputusan di DPR itu keputusan kolektif kolegial, maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan bersama dari anggota dewan lainnya. Memang usulan ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri dan saya sendiri sebagai anggota DPR tentu saya terus menyuarakan aspirasi dari masyarakat Indramayu Barat ini untuk bagaimana caranya mendorong pemerintah agar supaya segera mencabut moratorium dan harapannya segera Indramayu Barat ini mekar menjadi satu kabupaten yang definitif. Ya, saya kira setiap kali kita di badan legislasi itu membahas tentang otonomi daerah, pemekaran wilayah, saya selalu menyuarakan untuk bagaimana caranya Indramayu Barat ini segera mekar. Tapi kita balik lagi bahwa keputusan di DPR itu adalah keputusan kolektif kolegial, di mana kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu tanpa kesepakatan bersama. Demikian Gunawan mewartakan. Indramayu